kita sebenarnya makhluk sosial yang kita nggak bisa hebat atau expert di semua bidang. Jadi yang kita harus tahu adalah mungkin maksudnya gini, kalau misalnya belum ada kontrak, belum sign kontrak, sejauh mana yang kita bisa kasih? Mungkin seperti itu, apakah ngasih RAP atau ngasih gambar. Jadi kalau kita di sini kita bisa, nanti teman-teman juga bisa belajar. Ada klien yang bisa kita nilai, oh ini berpotensi, ini potensial klien, ini mungkin dengan semakin banyak kita berkarya atau melahirkan karya, kita bisa dapat hal seperti itu. Pertanyaan tadi, apakah udah ngasih gambar apa belum? Secara general kita belum kasih gambar, tapi metode slideshow yang tadi itu kita sudah kasih. Metode slide itu kan hal yang kita bisa buatkan database, Pak. Teman-teman bisa buat database, teman-teman bisa buat library, teman-teman bisa create sistem kerja, di biro masing-masing seperti apa nyamannya. Jadi benar-benar besok sekarang ada klien telepon, besok mau ketemu, kita udah punya, dia tadi nge-refernya ke sana, berarti kita ambil, yang ini yang kontemporer, Four Seasons kita bisa ambil, Nirjara kita bisa ambil, atau rumah yang agak modern sedikit yang nuansanya putih kita bisa ambil, kita masukkan di database kita, besok kita ketemu, kita slideshow itu aja dulu. Mana yang dia suka, nggak suka, segala macam. Kalau dia memang benar-benar tertarik, mereka komitmen kontrak sama kita kerjakan. Biasanya seperti itu kita lakukan. Jadi belum bisa kita mengeluarkan gambar gitu. Pun kalau misalnya ada saya menilai klien yang potensial karena proyeknya atau site-nya saya suka, typical project terutama, karena kita kan biasa mengerjakan rumah tinggal yang high-end, agak besar, habis itu villa, tiba-tiba nih ketemu untuk mengerjakan perpustakaan. Itu benar-benar sesuatu yang tipikal project baru bagi kita. Jadi kita bisa tuangkan ide kita dulu di situ untuk memancing klien. Karena di portofolio kita belum ada perpustakaan. Kalau misalnya villa segala macam atau rumah tinggal atau resort kecil gitu, mereka bisa kita ajak ke properti kita atau ke hasil karya kita. Tapi yang tipikal yang belum itu kan mereka juga nggak bisa beli kucing dalam karung, jadi mereka juga perlu kita dalam tanda kutip kita rangsang sedikit dengan sesuatu yang anyway mereka bawa kemanapun itu belum bisa mereka bangun dengan proper. Jadi kita tahu batasannya, kita ngasih segini dulu deh untuk mancing, karena memang tipikal proyeknya belum pernah kita kerjakan gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau saya bisa rangkum sedikit, sebenarnya sesuai dengan topik communication and collaboration itu, kita sebagai manusia apapun bidangnya, Pak Iwan, Pak Amsah, saya, teman-teman, kita sebenarnya makhluk sosial yang kita nggak bisa hebat atau expert di semua bidang. Jadi yang kita harus tahu adalah begitu kita diminta untuk melakukan expertise di luar kita tahu siapa yang kita telepon, itu aja sebenarnya. Begitu perlu 3D yang dari developer untuk marketing properti yang besar, saya akan telepon Pak Evan, Pak Iwan. Begitu perlu landscape, perlu modeling, saya telepon Pak Amsah. Jadi itu yang kita harus perbanyak, dan itulah yang saya bilang sebagai era kolaborasi di zaman sekarang. Tidak semua kita harus ambil porsinya. Ya, dan kita harus cari koneksi sebanyak mungkin supaya diingat sama rekan-rekannya. Kayak gitu. Kalau nggak pernah cari koneksi, nggak pernah bekerja sama dengan orang, ya susah juga gitu. Makanya tadi saya bilang bahwa kesempatannya itu sebenarnya banyak gitu. Ada di mana-mana gitu. Cuman jika kita mau coba ini, kita mau coba itu, kita kenal si A, kita kenal si B. Pada akhirnya kita nggak tahu, nanti kesempatan mungkin datang dari sana kita juga nggak tahu. Tiba-tiba datang aja itu kesempatan besar, dan
dari dulu kita juga percaya di 2G juga, Pak Renaldo juga pernah selalu cerita ke saya, kita sebenarnya cuma butuh satu orang yang bisa dorong kita jadi besar di situ. Gitu, satu klien lah gitu. Kita butuh satu klien yang mendorong kita pertama kali untuk kita bisa jadi besar. Kayak gitu. Jadi begitu kita dapat satu klien, kita bisa layani dengan baik, kita punya portfolio yang bagus, next-nya itu akan gulung terus di sana. Multi stream income. Sebagai desainer, akhirnya kita harus ngerti bahwa produk kita bukan cuma masalah desain, tapi semua hal-hal yang jadi produk turunannya kita harus bisa manfaatin buat cari penghasilan. Including apa yang di-share sama Pak Hendra dari pengalaman dia drafting sampai kerjasama jadi arsitek lokal dengan arsitek internasional. Udah gitu dari Pak Hamzah juga bilang tadi kalau kita pakai Soma bisa ada cashback dan kawan-kawannya. Intinya sih it's all about system sih. Sistem keuangan iya, sistem kerja iya. Semakin kita bisa compact, kerjanya makin cepat, bisa batasin jumlah revisi karena kitanya bisa menggolkan proyeknya. Itu yang bisa bikin kita akhirnya bilang memang dunia desain ini visible buat hidup sebenarnya. Penghasilannya cukup gitu. Kurang lebih. Dan jangan lupa kita harus memberikan solusi ke orang lain. Ya. Menjadi solusi. Itu kenapa ya kayak Soma bisa maju, Pak Hendra juga bisa maju, ya kita semua bisa maju karena kita berusaha memberikan solusi buat orang lain. Itu sangat penting sekali sih. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Renaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.